Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan mempresentasikan terkait bisnis plan door lock automation dalam mata kuliah IT Kewirausahaan. Di sini bisnis plan yang akan kami buat yaitu produk yang kami buat berupa door lock automation, dan anggota kelompok kami terdiri dari Raulina Rauzan, Syafira Bahmid, Nizar Zulmi, dan juga Rizky Aditya Hartono. Dan nama perusahaan kami yang kami dirikan yaitu perusahaan Crewmed Solution. Selanjutnya, di sini kami akan membahas terkait perusahaan kami. Perusahaan kami bergerak dalam bidang Internet of Things atau IoT. Berdiri sejak Oktober 2020 dan dalam waktu 10 tahun kami akan mengembangkan usaha keempat, menambah jenis usaha yang berbasis IT yang lain seperti AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, pengembangan data science, dan lain-lainnya. Dan di sini kami memiliki tim yang berkarakter disiplin dan mampu bekerja sama secara tim. Komitmen kami adalah membuat para customer merasa bahwa alat yang kami jual, sangat berguna dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, terutama bagi orang yang memiliki sifat pelupa dalam mengunci pintu rumah. Dan selanjutnya, di sini kami berbeda. Kami berbeda dari pesaing kami atau kompetitor kami, karena kami membuat alat mengunci pintu secara otomatis agar orang-orang yang lupa dalam mengunci pintu dapat mengunci pintu melalui gadget pintarnya atau handphone pintarnya. Dan orang-orang yang memiliki niat jahat tidak dapat memasuki rumah tersebut ketika pemilik rumah lupa mengunci pintu secara manual. Dan di sini teknologi yang kami gunakan adalah teknologi RFID RC522 yang memiliki ukuran yang tidak terlalu besar dan fleksibel. Selanjutnya, di sini kami akan membahas tentang target pelanggan dari produk door lock automation atau pengunci rumah otomatis. Di sini target pelanggan kami dari umur 17 sampai 50 tahun ke atas. Pendidikannya dari SMP sampai perguruan tinggi, dan penghasilan dari pelanggan kami kisaran 4 juta sampai lebih. Dan di sini target pelanggan kami adalah memiliki sifat frustasi karena customer sering resah karena lupa mengunci pintu rumah, dan customer yang memiliki keinginan agar rumah tidak dimasuki oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau orang jahat, agar barang penting atau mahal di dalam rumah tidak hilang dan tidak dicuri oleh orang jahat. Nah, di poin selanjutnya, target pelanggan kami memiliki sifat-sifat berupa sifat lupa atau pikun, sifat pelupa. Setelah dari target pelanggan dari produk kami, selanjutnya di sini kami akan membahas tentang alat yang kami jual. Alat yang kami jual adalah berupa door lock otomatis atau pengunci rumah otomatis yang diciptakan oleh kami guna melindungi barang berharga di dalam rumah dan barang-barang mahal di dalam rumah dan uang ketika pemilik rumah lupa mengunci pintu secara manual. Lalu di sini ada domain dan komponen IT dalam pembuatan alatnya. Nah, di sini pengunci rumah otomatisnya memiliki teknologi RFID RC522 yang terhubung dengan
gadget pintar Anda atau HP Anda. Di sini pengunci rumah otomatis yang berupa gagang pintu yang dapat membuat proses pengunci rumah secara otomatis yang jika dilihat sama saja. Jadi produk yang kami jual itu tampilannya sama saja seperti gagang pintu pada umumnya, hanya saja di dalamnya memiliki teknologi dapat mengunci rumah secara otomatis dengan bantuan gadget pintar dengan aplikasi yang sudah ada di gadget nantinya yang terhubung ke dalam pengunci rumah otomatis ini, sehingga orang tidak tahu bahwa di dalam gagang pintu tersebut terdapat teknologi yang dapat mengunci secara otomatis yang terhubung dengan gadget pintar atau HP. Selanjutnya adalah komponennya hardware atau perangkat keras dalam pembuatan door lock automation ini. Dalam pembuatan pengunci rumah otomatis ini terdiri dari beberapa perangkat keras dalam pembangunannya. Di sini ada Arduino, lalu RFID RC522, modul relay, adaptor 12 volt 1A, solenoid door lock, kabel jumper, LCD 16 cm x 4 cm, modul 12C, breadboard, dan buzzer. Selanjutnya adalah software yang digunakan dalam pengunci rumah otomatis ini atau door lock automation adalah software door lock mobile yang namanya nanti software door lock mobile yang akan dipasangkan ke dalam gadget pintar Anda yang dapat melakukan penguncian rumah secara otomatis. Selanjutnya adalah people atau orang yang di dalamnya itu berjasa dalam pembuatan door lock automation, yaitu adalah mobile developer. Mobile developer ini adalah orang yang membuat aplikasi door lock mobile yang akan dipasangkan ke dalam handphone atau gadget pintar, dan juga teknisi. Lalu selanjutnya di sini akan menjelaskan terkait penajaman ide usaha produk yang kami jual. Penajaman ide usaha produk yang kami jual adalah klasifikasi industrinya adalah berupa komputer hardware, dan juga komponen IT-nya adalah hardware dan people. Lalu selanjutnya di sini penajaman ide usaha kami, konsep dasar door lock mobile dan RFID RC522 menjadi sebuah alat pengunci pintu rumah otomatis. Pengunci ini berupa RFID RC522 yang akan dilekatkan pada gagang pintu yang diinginkan. Jadi teknologi RFID RC522 ini akan dilekatkan atau ditaruh di dalam gagang pintu otomatis ini. Dan RFID RC522 ini berisi atau sudah dilengkapi dengan kartu RFID yang memiliki frekuensi kerja dengan jarak 13,56 MHz. Jadi RFID RC522 ini dapat terhubung frekuensinya dalam jarak kerja 13,56 MHz. Jadi jika kartu RFID-nya di luar dari frekuensi ini, di luar dari frekuensi 13,56 MHz, maka tidak akan terdeteksi dengan aplikasinya. Dan di sini RFID RC522 akan terhubung dengan smartphone atau gadget pintar Anda menggunakan konsep door lock mobile. Jadi RFID RC522 ini nanti akan terhubung ke dalam
aplikasi door lock mobile yang akan dipasangkan ke dalam gadget pintar Anda. Lalu selanjutnya adalah jika penggunaan masih dalam frekuensi 13,56 MHz, maka pengguna dapat mengaksesnya dan pengguna dapat melakukan penguncian rumah secara otomatis melalui aplikasi mobile yang telah dipasangkan di HP pengguna atau pelanggan, dan rumah akan terkunci secara otomatis. Nah, dari penajaman ide usaha ini, lalu selanjutnya akan dibahas langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan usaha, pembuatan produk. Di sini langkah-langkahnya adalah melakukan survei pasar untuk melihat kebutuhan pasar. Jadi di sini melakukan survei pasar seperti melakukan survei melalui Google Form yang dimana pelanggan akan mengisinya, customer akan mengisi Google Form tersebut, atau orang akan mengisi Google Form tersebut, maka akan diketahui survei pasar, kebutuhan pasarnya seperti apa. Lalu di poin kedua ini adalah melakukan pematangan ide usaha. Jadi melakukan pematangan ide usaha seperti yang tadi dijelaskan di poin tadi, melakukan penajaman atau pematangan ide usaha. Usaha apa yang dibuat, seperti apa teknologi yang digunakan. Selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu mempersiapkan komponen-komponen pembuatan alat. Di sini mempersiapkan komponen pembuatan alat seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ada hardware, ada alat-alat yang digunakan apa saja, alat-alat dalam pembuatan door lock automation, dan juga ada komponen-komponen pembuatan alatnya seperti software dan juga people. Selanjutnya dalam poin keempat, yaitu langkah-langkahnya adalah membuat aplikasi mobile door lock. Di sini membuat aplikasi mobile door lock agar pengunci rumah secara otomatis ini dapat terhubung dengan handphone dengan cara melakukan pemasangan aplikasi mobile door lock ini yang telah dibuat oleh mobile developer. Lalu selanjutnya dalam poin kelima, langkah-langkahnya yaitu membuat door lock RFID RC522. Jadi di sini membuat door lock RFID RC522 ini yang akan dilekatkan ke dalam gagang pintu tersebut. Jadi gagang pintu yang sama seperti gagang pintu pada umumnya. Hanya saja gagang pintu tersebut dilengkapi dengan teknologi RFID RC522 yang terhubung dengan aplikasi mobile door lock. Selanjutnya dalam poin ke-6 adalah packaging. Packaging ini adalah memberikan pengemasan atau pembungkusan pada produk yang akan dipasarkan, pendesainan kemasan. Dan selanjutnya dalam poin ke-7 yaitu berupa marketing produk. Pemasaran produknya seperti apa, tahap-tahap yang dilakukan. Apakah melakukan promosi ataukah melakukan pengiklanan di media sosial. Selanjutnya adalah tahap ke-8 yaitu tahap pengujian. Di sini tahap pengujian adalah dengan cara melakukan pengujian sistemnya. Apakah sistemnya sudah sesuai dengan harapan atau sistemnya sudah benar agar sistem tersebut dapat atau alat tersebut dapat dijual secara umum. Selanjutnya adalah dari langkah-langkah yang dilakukan. Selanjutnya di sini saya akan membahas terkait model bisnis kanvas dari produk
door lock automation. Jadi model bisnis kanvasnya dari produk kami yang pertama adalah poin key partnership. Di sini key partnership yaitu key partnership dari produk kami adalah perusahaan RFID, perusahaan teknologi RFID, lalu orang yang memiliki keahlian dalam jaringan RFID dan dapat juga mengatur door lock atau pintu otomatis. Dan juga selanjutnya adalah yang terakhir, key partnership kami adalah pemilik toko elektronik di seluruh Indonesia. Lalu selanjutnya adalah key research. Dari poin key research dari model bisnis kanvas terdiri dari 2 poin, yaitu key research-nya yang pertama, orang yang dapat membuat dan mengatur atau men-setting dan merakit bahan-bahan menjadi suatu produk yang dapat membantu seseorang untuk mengunci pintu secara otomatis di mana saja dan kapan saja. Nah, lalu selanjutnya di poin kedua dari key research adalah alat yang dapat membentuk produk door lock automation atau pengunci rumah otomatis. Lalu selanjutnya adalah poin key activities dari model bisnis kanvas. Di sini ada 2 poin. Poin yang pertama adalah membeli bahan inti yang bernama RFID pada perusahaan besar penjual RFID RC522. Dan selanjutnya adalah poin kedua adalah membuat alat yang ukurannya tidak terlalu besar dan fleksibel sehingga mempermudah semua orang untuk mengunci pintu secara otomatis menggunakan bahan RFID yang terhubung dari gagang pintu itu ke WiFi di rumah dan terkonek dengan gadget pintar Anda atau handphone Anda. Dan selanjutnya di slide selanjutnya ini masih sama, masih membahas terkait model bisnis kanvas dari produk yang kami jual. Dari poin selanjutnya adalah poin value propositions. Di sini poin yang pertama adalah Crewmate atau perusahaan kami sebagai produsen door lock otomatis yang memiliki ukuran tidak terlalu besar dan fleksibel dan terhubung ke handphone kita sehingga membuat kita bisa mengunci pintu otomatis tanpa harus khawatir akan bahaya atau orang yang tidak bertanggung jawab. Dan di poin selanjutnya adalah produk yang memiliki tampilan desain yang unik disesuaikan dengan model pintu rumah. Didesain dengan tampilan simple yang disesuaikan dengan interior rumah terutama untuk model pintu. Nah, selanjutnya adalah poin yang terakhir dari value proposition adalah karena door lock otomatis dapat terhubung melalui handphone sehingga seseorang tidak mengetahui bahwa terdapat pengunci pintu otomatis. Nah, selanjutnya dari model bisnis kanvas selanjutnya, poin selanjutnya adalah customer relationship. Di sini customernya, relationship-nya itu yang pertama adalah diskon dan promo di media sosial. Kami akan membuat diskon dan promo ke media sosial. Selanjutnya adalah memberikan pelayanan yang ramah. Di sini kami akan memberikan pelayanan yang ramah. Di sini kami akan memberikan pelayanan yang ramah. Setelah kami memberi diskon dan promo di media sosial, kami akan memberikan pelayanan yang ramah. Lalu kami akan membuat komunitas praktek terkait door lock automation ini. Dan juga kami membuat pelatihan gratis dalam penggunaan produk dan fungsinya, produk yang kami jual. Lalu selanjutnya adalah poin channel. Channel yang kami gunakan adalah ada 3, yaitu berupa e-commerce, media sosial, apapun itu, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan juga yang terakhir itu adalah toko elektronik seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah poin
dari model bisnis kanvas, yaitu poin customer segment. Di sini customer segment dari produk kami adalah orang tua atau lansia, orang yang memiliki sifat pelupa atau pikun, remaja khususnya mahasiswa, pria dan wanita yang bekerja. Lalu selanjutnya di sini masih membahas model bisnis kanvas. Di sini selanjutnya poin cost structure. Cost structure ini dari model bisnis kanvas. Yang pertama adalah alat dan bahan baku pembuatan produk. Yang kedua adalah proses pengolahan produk. Dan yang ketiga adalah biaya kemasan dan packaging. Lalu setelah itu, poin yang terakhir dari model bisnis kanvas dari produk yang kami jual, door lock automation, yaitu poin revenue stream. Yaitu di sini kami penjualan produk door lock automation. Produk yang kami jual dari poin revenue stream. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait Blue Ocean Strategy. Di sini Blue Ocean Strategy atau BOS dari produk kami door lock automation. Di sini ada reduce, create, eliminate, dan rise. Di sini dari poin reduce penjelasannya yaitu selama masih proses merintis usaha kami menggunakan tenaga kami sendiri tanpa merekrut karyawan untuk menghemat biaya pengeluaran dan juga mengurangi biaya promo dengan melakukan broadcast produk, promo dan lain-lain melalui chat WA, update story IG dan email serta emoji. Lalu selanjutnya adalah eliminate. Dari poin eliminate ini, dalam poin eliminate di sini karena kami melakukan penjualan secara online, maka dari itu kami tidak memerlukan tempat fisik untuk berjualan seperti ruko. Kami menyimpan stok barang di salah satu rumah tim kami. Selanjutnya adalah kami tidak memerlukan karyawan di bidang antar barang karena kami telah menggunakan jasa ekspedisi yang datang langsung untuk mengambil barang yang akan dikirim. Selanjutnya adalah create. Di sini dalam poin produk kami yaitu kami membuat door lock automation dengan bentuk seperti mengunci rumah pada umumnya, seperti pengunci rumah pada umumnya. Dari desainnya sama saja dan simple untuk dipakai sehingga bisa mudah diletakkan di pintu model apapun. Dan selanjutnya adalah kami menggunakan aplikasi mobile yang easy to use. Aplikasi mobile yang kami gunakan, yang telah kami buat itu mudah digunakan sehingga customer atau pelanggan tidak kesulitan dalam mengunci rumah dengan aplikasi mobile. Nah, di sini adalah dalam poin yang terakhir yaitu rise dalam Blue Ocean Strategy. Di sini rise-nya itu dalam produk kami adalah produk kami memiliki nilai fungsi yang lebih banyak dibanding produk lain yang hanya memiliki fungsi khusus seperti deteksi pada orang jahat yang masuk. Lalu selanjutnya adalah di slide ini saya akan membahas terkait 9 grid bisnis pilar. Yang pertama dari 9 grid bisnis pilar, yang pertama adalah poin omset. Di sini poin omsetnya bisa dilihat bahwasanya produk yang kami jual harganya Rp500.000. Bisa dilihat di dalam slide. Dan di sini produk yang akan kami jual targetnya
di setiap satu bulannya adalah 100 produk, dan juga di sini total dari omsetnya yang sudah dijumlahkan 500 produk, 500.000 kali 100 produk adalah sebanyak 50 juta rupiah. Lalu di sini agar omset naik, maka kami akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Di sini hal-hal yang kami lakukan sampai poin ke-6 dari A sampai F. Di sini seperti melakukan zero marketing, memperbanyak relasi agar semakin banyak pula orang yang mengenal produk kami, lalu bekerja sama dengan I.O. sehingga kami dapat memberikan diskon dengan syarat mereka melakukan pembelian dengan jumlah yang telah kami tentukan. Dan selanjutnya di poin keempat, di poin ke-D adalah reseller, memperbanyak kerjasama dalam bentuk reseller dan dropship. Dan yang kelima, poin E, terjun langsung ke lapangan untuk memberikan kesempatan kepada customer untuk mencoba produk kami, sehingga meningkatkan daya tarik terhadap produk yang kami jual. Dan yang terakhir di poin F, dalam langkah-langkah menaikkan omset, yaitu melakukan pinjaman ke bank atau mencari investor dan bekerja sama dengan perusahaan besar sehingga kami dapat melakukan produksi dalam jumlah yang besar dan mempunyai biaya untuk mengiklankan produk tersebut. Selanjutnya masih di dalam poin 9 grid bisnis pilar. Di poin kedua ini adalah kepuasan pelanggan. Di sini di kepuasan pelanggan itu menjaga kualitas produk sesuai standar yang telah kami tentukan. Melakukan survei pelanggan melalui wawancara langsung untuk mengetahui apa yang diinginkan pelanggan dan apa yang tidak diinginkan pelanggan. Jadi di sini kepuasan pelanggan kami lakukan survei dengan cara melakukan pengisian Google Form kepada pelanggan. Dan selanjutnya adalah memberikan pelayanan yang terbaik sesuai SOP yang telah perusahaan kami tentukan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama berdasarkan komplain dari customer. Jadi kami mendengarkan komplain customer untuk selalu mempertahankan kepuasan pelanggan. Selanjutnya di poin ketiga dari 9 grid bisnis pilar, poin ketiganya yaitu kinerja SDM, sumber daya manusianya. Di sini melakukan training terhadap karyawan baru, mengikuti event seminar bisnis, memberikan challenge ketika mereka berhasil melakukannya akan kami berikan bonus kepada mereka, melakukan evaluasi kinerja harian atau briefing dan bulanan atau rapat. Di sini untuk melakukan peningkatan kinerja SDM, kami melakukan briefing bulanan atau rapat atau briefing harian untuk selalu mengevaluasi kinerja. Lalu selanjutnya di poin keempat, cost. Di sini di poin keempat cost adalah menjual produk dengan statistik penjualan tertinggi dan tidak melakukan produksi kembali untuk produk yang slow selling sehingga tidak ada barang yang tersimpan dalam gudang. Dan yang poin selanjutnya adalah membuat iklan dalam bentuk video dan gambar untuk diiklankan pada sosmed dan e-commerce, dan meniadakan iklan melalui brosur sehingga mengurangi biaya cetak. Lalu selanjutnya dalam poin organization. Dalam poin organization adalah menciptakan budaya kerja yang baik dan sehat, berpegang teguh pada SOP yang telah ditetapkan, memberikan job desk sesuai kemampuan masing-masing dan tidak mempekerjakan di luar job desk tersebut. Melakukan kontrak hitam di atas putih sebagai perjanjian kerja. Dan selanjutnya adalah leadership.
dalam poin leadership, yaitu poin ke-6 dalam 9 Great Business Pillar. Di poin ke-6 ini, leadership adalah menumbuhkan jiwa leadership pada para karyawan, bahwasanya kita menganggap tempat bekerja kita adalah milik kita sendiri, bukan kita bekerja pada orang lain. Memberikan kesempatan satu sama lain untuk memimpin proyek-proyek pada perusahaan. Memberikan kesempatan speak up kepada karyawan untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Selanjutnya adalah di poin ke-7. Di poin ke-7 yaitu business owner dan mentality dalam 9 Great Business Pillar. Di poin ke-7 ini, business owner atau mentality adalah memiliki niat dan tekad kuat sejak awal agar tidak mudah menyerah. Senantiasa mengupgrade pengetahuan bisnis melalui pelatihan bisnis atau sharing kepada pembisnis yang lebih sukses. Selanjutnya adalah di poin ke-8, yaitu poin human dignity. Di poin ke-8 ini, human dignity adalah orientasi pertama bisnis kami tidak semata-mata mencari untung besar, tetapi seberapa besar kami memberikan manfaat kepada sesama. Lalu tujuan bisnis kami adalah bagaimana menyelesaikan masalah yang timbul di dalam masyarakat. Setelah itu adalah spirituality dalam poin terakhir dalam 9 Great Business Pillar. Di poin terakhir ini, spirituality adalah menerapkan budaya Islami dalam lingkungan kerja di perusahaan kami seperti sholat berjamaah. Lalu setelah itu kami membudayakan melakukan donasi setiap bulannya untuk menyisihkan sebagian gaji kami untuk kaum duafa. Lalu dari penjelasan yang telah saya jelaskan dalam 9 Business Pillar, ada 9 poin yang telah dijelaskan. Lalu setelah itu di sini penjelasan mengenai door lock automation. Di sini door lock automation penjualannya di sini yang harus dilakukan adalah dalam penjualan produk kami melakukan langkah free ongkir. Jadi setiap pembelian produk kami akan memberikan gratis ongkir untuk pengiriman online-nya dan memberikan diskon yang lebih dari kompetitor. Dan juga kami juga fast respon terhadap orang-orang atau pelanggan. Di sini promo bundling, kami juga melakukan promo bundling. Lalu setelah itu garansi servis apabila ada kerusakan dalam produk yang kami jual. Kami di dalam produk yang kami jual memiliki garansinya, garansi servisnya. Lalu membuat packaging menarik mungkin, semenarik mungkin. Membuat packaging yang menarik mungkin. Mencari sertifikasi yang menjamin produk kami. Lalu tampilan door lock yang kami buat seunik mungkin, dan yang terakhir dengan kualitas yang sangat baik dan harga yang terjangkau. Yang kami jual memiliki harga yang terjangkau dan kualitas yang baik. Lalu setelah itu dari survei pasar. Di sini bisa dilihat dalam slide ini. Di slide ini adalah hasil survei pasar yang dilakukan oleh tim kami. Survei pasar dari produk kami, dari hasil survei pasar yang kami jual, produk yang kami jual berupa di sini ada kami mendapatkan 35 tanggapan. Setelah itu di sini bisa dilihat bahwasanya tanggapannya itu menurut Anda berapa harga yang cocok untuk alat pengunci rumah otomatis. Di sini lebih banyak yang memilih harga 400 sampai 500 ribu rupiah dari hasil survei pasar dari hasil survei pasar yang kami lakukan. Di sini kebanyakan memilih 400 sampai 500 ribu rupiah dalam 82,9% dari 100%.
hasil survei pasarnya. Lalu setelah itu adalah Anda lebih sering berbelanja di mana? Di sini kebanyakan 35 tanggapan dari hasil surveinya banyak yang menjawab melalui online store. Dari 100% yang menjawab online store adalah 80% dalam target pasar yang telah kami lakukan dengan media Google Form yang kami dapatkan dari 35 tanggapan atau 35 orang yang mengisi Google Form yang telah kami buat. Di sini bisa dilihat hasil survei pasarnya. Jadi dengan itu kita telah mendapatkan data dari hasil survei pasar yang kami lakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya harga produk yang kami jual, kami menjual harga produknya di angka Rp500.000 dengan produk pengunci rumah otomatis atau door lock automation. Nah, di sini karena kebanyakan tanggapan atau pengisi survei itu banyak yang mengisi online store, maka dari itu kami lebih ke arah melakukan pemasaran dalam media online atau e-commerce. Ya, dari presentasi yang telah saya lakukan dari awal sampai akhir, dari presentasi bisnis plan dalam mata kuliah kewirausahaan produk kelompok kami yaitu pengunci rumah otomatis, cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang dalam penyampaian dan dalam kejelasan materi yang telah saya bawakan. Mohon maaf apabila kurang dalam penjelasan materinya.